Salam sehat. Di video kali ini kita sajikan saham yang berguguran. Saham LQ45, IDX 30, LQ35 yang tergabung dalam IDX 80 yang kita bagi menjadi kelas 1 dan kelas 2. Kelas 2 itu untuk LQ45, kelas 1 untuk LQ45, sedangkan kelas 2 untuk LQ35. Diambil data 5 hari kerja, 20 hari kerja, dan 60 hari kerja pada hari Jumat 14 Juni 2024. Ya, rekor penurunan terendah dipegang oleh SMGR, yaitu mengalami penurunan 43%. Disusul Bovin minus 39%, PTPP minus 39%, MPPA 34%, BBRI 31%, Telkom 30%, BBNI minus 27%, MAPI minus 26%, PTPS minus 25%, TUWR minus 23%, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya Anda baca sendiri. Terus kita ke 80 saham. Ya, terus nah, di tengah merahnya bursa tetap ada yang hijau, tapi perbandingannya tidak sebanding, ya. Banyak yang turun dibanding yang naik, dimana untuk kenaikan dipegang oleh ESA 50%, ANNN 42%, Pegas 27%, Tekim 22,3%, ya 23% ya Tekim, Unilever 20%, Sido 19%, PNFF 17%, Mika 15%. Itu ya. Jadi itu kenaikan tertinggi dan penurunan tertinggi, ya. Kemudian ini ya, karena emang mengalami penurunan, maka banyak saham yang mengalami new low, ya. New low yang warnanya purple atau ungu. Di banyak saham yang mengalami new low, ingat ini dalam hitungan MA60 atau selama 60 hari kerja bursa. Sedangkan yang mantul dari low-nya cuma satu, yaitu INDF yang kemarin dia plus 0,75%. Jadi ya, terus ini adalah data IPO, maksudnya kalau minus ya penurunan dari harga IPO, yaitu minus 85% untuk buka. Sedangkan ERA kita abaikan, ini saham tua ini, jadi apa pernah SS ya, stock split. Jadi kalau udah stock split ya kacau, ya.
Jadi kalau yang seperti GoTo ini belum SS, jadi ya datanya valid, yaitu minus 85% dari harga IPO. Kembar ya, hampir mirip, selisih 1% antara buka yang minus 86%, sedangkan GoTo minus 85% dari harga IPO-nya. ADMR itu dari harga IPO-nya 1.205% kenaikannya, sedangkan PGEO kenaikannya 21% dari semenjak IPO. Kemudian Avia ini mengalami penurunan dari harga IPO yaitu 42%. Entel itu minus 24%, MBMA minus 29%, JPFAPK, NCKL ini termasuk baru IPO juga minus 22% dari harga IPO. Sedangkan AMMN itu 614% kenaikan dari harga IPO. Nah, saya kira itu dulu ya. Oh ya, untuk rank 20 hari kita ingin lihat pemegang rekornya siapa, atau 5 terbesar ya. 5 terbesar sebentar lama ya. Komputernya Pentium 3 jadi cukup lama ya. Tofin minus 24%, ANTM minus 23%, GoTo minus 21%, Excel minus 19%, MDKA minus 17%, dan seterusnya. Untuk tempo 20 hari atau MA20, kenaikan tertinggi di sebentar, pelan-pelan ya. Ya, di Unilever. Ya. Jadi memang market crash itu sektor non-cyclical itu leading dibanding sektor yang lain. Di sini kebetulan Unilever, kemudian ini emas, AMMN, Unilever 19% ya, AMMN juga 19%, Avia naik 10%, INTP naik 9%, KLBF naik 8%, dan seterusnya. Di Unilever sama Tofin untuk penurunan terdalam dan kenaikan tertinggi di MA20. Sedangkan di 5 hari kerja rekor dipegang oleh masih Tofin ya. Tofin sebentar ya, sambil nunggu dieksekusi. Nah, ya Tofin masih. Kedua dipegang oleh SMKR, PNLF, Arto, MPPA. Sedangkan yang plus di 5 hari perdagangan terakhir atau minggu kemarin ya, minggu ke berapa ini? Minggu ke 1, 2, 3, minggu ketiga. Minggu ketiga bulan Juni. Nah, ini plus ya ESA plus 8%, Unilever plus 6%, BRIS plus 5%, NCKL plus 4%, AMMN plus 4%, dan seterusnya. Itu ya, jadi penurunan dan
kenaikan tertinggi di 5 hari kerja, 20 hari kerja, dan 60 hari kerja. Nah, di sini data terakhir kemarin bursa kita, ya, di mana yang menarik atau saham yang turun dalam yaitu Bovin sampai 7% ya. 7%. Oh, sebentar ya. %. Bovin ya, coba kita lihat chart ya, kita lihat chart Bovin. Ya, tajam ya turunnya ya, sangat menyedihkan bursa. Saya kira itu ya. Coba kita lihat sektornya ya, coba kita lihat sektor ya. Kita lihat sektor. Kita pause dulu. Ya, dari segi sektornya ya, SMGR, INTP, di semen-semenan ya, itu memang mengalami penurunan terdalam, yaitu 43% dan 20% untuk SMGR dan INTP. Nah, sektor sama dan subsektor yang sama juga, itu semen. Sedangkan yang sektor basic yang nonjol yaitu ESA, ANNN, Tekim, NCKL. Ya. NCKL termasuk kuat ya. Coba pingin tahu ANNN. Oh ya, ini kenaikan 3 bulan ya. 3 bulan naik memang, walaupun di minggu atau 5 hari kerja mungkin netral, tapi untuk sebulan itu minus. Coba kita lihat. Jadi ANNN, sebentar. Ya, intinya kalau kita pegang 3 bulan itu dia 42% gainnya atau cuannya. Sedangkan kalau kita pegang 20 hari itu plus 19%, kita pegang 5 hari 4%. Kemudian ESA itu sektor basic yang gainnya tertinggi. Kemudian sektor retail atau sektor cyclical ya, penurunan tertinggi di sektor cyclical yaitu MAPA minus 34%, sedangkan penurunan terendah di Akses dan MNCN. Akses malah sempat plus 2%. Di batubara atau energi ya, energi Pegas tertinggi gainnya, kemudian Suladro, Elsa. Sedangkan Indi minus 4%, minus 14%, ENRG minus 14%. Ya.
Di sektor energi termasuk penurunannya paling relatif lebih kecil dibanding sektor yang lain. Kemudian perbankan, Bovin, ini finance, sektor finance, tapi untuk leasing ya. Kemudian susul BBRI, BBNI, BTPS, Arto, di mana Bovin minus 39%, sedangkan yang paling kecil yaitu penurunan di malah plus ini PNLF ya, Panin Life ya, plus 17%. Cukup dalam untuk finance ya, terutama ini sekelas big cap minus 31%, BBNI minus 27% ya. Kemudian sektor kesehatan, nah ini sektor kesehatan kuat sekali, bahkan di LQ atau IDX 80 sektor kesehatan yaitu diwakili oleh KLBF, Hyol, Mika Sido, kinerjanya positif di tengah bara indeks kalau kita pegang 3 bulan. Tapi kalau kita pegang dalam waktu seminggu kemarin ya ancuan. Kalau kita untuk trading ya jelas ini minus, cuma HEAL yang positif. Kemudian sektor apa ini ya, industri industri ya, itu penurunannya relatif sedikit juga. ASII minus 15%, sedangkan BMTR minus 5%. Sektor konstruksi, di mana PTPP mengalami penurunan terdalam yaitu minus 39%, Telkom minus 30%, PUWR minus 23%, sedangkan Tebik masih plus 1% selama 3 bulan. MTEL minus 4%. Itu sektor infrastruktur ya, baik konstruksi, komunikasi. Sedangkan sektor non-cyclical atau consumer good itu relatif sedikit juga penurunannya atau kuat ya di tengah badai ya, walaupun minus ya, Gudang Garam minus 10%, IJTB minus 8%, sedangkan Unilever plus 20%, sedangkan JPFA plus 8%. Itu untuk sektor consumer atau sektor non-cyclical. Kemudian sektor properti, CTRA, Semra, BSD, Pani, Pewon, ini juga minus ya. Sektor teknologi itu minus 23%, Buka, EMTK minus 21%, Goto minus 19%. Kemudian satu-satunya sektor transportasi, logistik di IDX 80 yaitu ASA, itu kinerjanya minus 5%. Nah, saya rasa cukup ya video ini. Kita tutup. Mungkin kita buat lagi video tentang data FCA yang terakhir, karena ada perubahan kebijakan ya. Jadi momen yang pas untuk menyajikan data emiten yang kena FCA kalau sempat ya. Salam sehat.